Israel, kita memang harus rajin baca kitab gitu, dan itu kebetulan adalah Bible. Kenapa? Karena saya melihat yang bisa merinci betul tentang sejarahnya semua ini adalah dari situ gitu. Dan sekali lagi di dalam pertama kali muncul di Yosua misalnya, itu sudah diceritakan bahwa nama Ibrani untuk Yerusalem adalah Yerusalem, yang berarti warisan perdamaian. Makanya sedih sekali kalau kita kemudian tidak melihat atau hari ini Yerusalem itu damai. Nah, katanya ada 70 nama loh untuk Yerusalem itu. Demikian juga ada nama-nama misalnya yang saling bertuburkan antara rumah Tuhan, rumah suci, kue Yahudi, Kubah, apakah Kubah itu Kubah As-Sakrah, terus antara kue Tuhan, kemudian Templum Domini, Al-Aqsa juga sering disebut kue Sulaiman, The Holy of Holies atau Bukit Kuil atau Kodes HaKodesim gitu kan. Kemudian The Noble Sanctuary, semua. Jadi di sana tuh memang akan ada banyak nama, mungkin satu jalan bisa 3 nama, atau satu tempat bisa 3 nama atau 2 nama, karena memang sejarahnya sangat panjang. Misalnya saja di Sultan, itu kan juga gereja makam suci gitu, atau Menara Daud sering juga kita tahunya sebagai Benteng Harod. Nah, saya nggak ketemu 70 nama itu, tapi itu saya cuma ambil dari buku yang saya sedang baca tentang Yerusalem. Nah, ini saya cuma mau cerita ya, bagaimana kita mau ngerti tentang Yerusalem kalau kita tuh nggak baca Bible. Dan saya mungkin bukan karena saya tidak beragama Kristen, tetapi saya tuh mencoba mengerti dan memahami sejarah ini dari Bible. Kebetulan waktu saya di Inggris, saya tuh mampir ke British Museum. Dan di British Museum ini aku dapat buku, dan ini sengaja aku capture ya. Karena dia bagus, dia tuh punya timeline. Nah, dari timeline ini akan kelihatan misalnya saja, kita misalnya mulai dari eranya Pak Abraham, terus bagaimana itu masuk, ini dari Bible semuanya, masuk ke Jacob, ke Genesis terus itu kan. Kemudian percerah banyak dari mulai Ishak sampai Joshua sampai Moses gitu. Terus bagaimana di sini mulai muncul lah tentang apa Israel gitu kan. Terus bagaimana kemudian cerita berlanjut sampai kemudian kita memasuki di mana era misalnya Nebukadnezar waktu masuk itu di tahun berapa, dan kemudian terus Roman government ya kan. Ini dalam kalau kita panjangkan ini bukunya ini jadi seru kayak apa sih, kayak timeline betul. Hingga kalau karena kita refer ke Bible, itu kita bisa lihat sampai Yesus disalibkan. Jadi saya berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa memahami sejarah Israel dan juga Yerusalem tanpa kita berkemauan atau mau membuka halaman-halaman Torah atau Bible. Nah, kalau kita tidak membaca Torah atau Bible, kita akan lihat ini nih. Jadi kita bisa lihat dari kendali dari wilayah pagan kuno gitu kan, terus masuk ke kerajaan atau negara Israel Yehuda, terus dan akan kelihatan dari warna-warnanya sebenarnya yang paling lama di sana tuh apa gitu. Termasuk misalnya kaum Muslim dan Utsmaniyah, kemudian Bizantin, dan misalnya paling pendek tentang Israel dan Jordania. Nah, tapi kalau kita membaca buku tentang Yerusalem yang ditulis oleh Simon Montefiore, dia itu membagi tuh ada beberapa segmen. Pertama dari Judaism, bagaimana dari dunia Daud, kebangkitan Daud, kemudian Raja Yehuda, tentang perempuan Babylon, kemudian tentang Persia, Makedonia, Romawi datang, kemudian Herod, tentang Yesus, kemudian tentang Herod berakhir, kemudian perang Yahudi dan kematian Yerusalem sendiri. Nah, dalam Herodes period misalnya disampaikan bahwa Herodes itu memerintah 37 sampai tahun sebelum Masehi, dan dia membangun benteng untuk melindungi bait suci. Dan dia namakannya itu sebagai Mark Antony karena Mark Antony dianggap sebagai pelindungnya. Benteng ini sebenarnya juga menampung pasukannya dia, selain juga tempat penyimpanan jubah imam besarnya. Dan benteng terakhir orang Yahudi dalam pengempungan Yerusalem itu adalah ketika bait suci kedua dihancurkan. Saya yakin secara tradisional kaum Kristen itu percaya selama berabad-abad sekitar benteng Antonia itu sebenarnya adalah situs Praetorium Pontius Pilatus, ketika di mana Yesus diadili karena dianggap melakukan pengkhianatan. Dan ini didasarkan pada batu-batu ubin yang masih ditemukan di sana di bawah gereja penghukuman dan biara suster Sion, di mana ada gambaran Yohanes di Yohanes 19:13 sebagai lokasi pengadilan Yesus. Nah, kita juga bisa melihat di bukunya Simon ini tentang Aelia Capitolina. Yerusalem itu dirubah namanya menjadi Aelia Capitolina, dibangun dengan gaya khas kota Romawi, di mana orang Yahudi itu kemudian dilarang masuk ke situ dan diizinkan hanya sekali setahun. Jadi kalau kita lihat bangsa Yahudi itu memang saya sih kalau
kalau ingat museumnya tuh memang sejarahnya panjang dan menyakitkan gitu ya. Bagaimana dia cuma bisa di abad ke-7 itu sampai abad ke-7 dia hanya boleh satu kali di setahun memasuki Yerusalem. Nah di abad ke-4 kemudian Kaisar Konstantinus memerintahkan membangun tempat-tempat suci Kristen ya, termasuk gereja makam suci. Dan diyakini pada era zaman Bizantium sebenarnya Yerusalem itu semuanya orang Kristen, nggak ada orang lain. Karena dari makam-makamnya itu ketahuan bahwa itu adalah makam Kristen semuanya. Nah abad kelima kota ini bergeser, kemudian ke kekuasaan Persia, dan kemudian balik lagi ke Romawi Bizantium. Abad 7 setelah serangan Sasanid II, Jenderal Sarbarzas ini dan Sahin menyerang Yerusalem dibantu orang-orang Yahudi dan Palestina yang bangkit melawan Bizantium. Nah, Kristen itu juga mengalami dua masa ya kalau dibaca dari bukunya Simon ini. Ada puncak kejayaan Bizantium dan kemudian redupnya Bizantium dan invasi Persia tadi. Nah, Islam itu masuk kemudian dalam bab-bab terkait penaklukan Arab, terkait Umayyah yaitu kuil di restorasi, kemudian terkait dinasti Abbasiyah yang melakukan penaklukan dari jauh, dan kemudian masuk era Fatimah era gitu. Nah, Umar bin Abdul Khattab itu masuk di 638 Masehi. Dalam pengepungan tahun di Yerusalem tahun 614, ini ada yang coret-coret. Anyway, setelah 21 hari perang tanpa henti, Yerusalem itu akhirnya direbut. Dan sebentar, teman-teman tolong jangan coret-coret, jangan ikuti, jangan pencet-pencet layar Anda ya, sebab kalau coret-coret mengganggu yang lain nih. Ya, kalau Anda tahu caranya, tolong di-clear chat, di-clear itu coret-coretnya itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, Kronik Bizantium ini menceritakan bahwa Sasanid dan Yahudi ini membantai puluhan ribu orang Kristen dan menghancurkan monumen gereja, termasuk gereja makam suci. Dan kota ini ditaklukkan di tangan Sasanid selama sekitar 15 tahun sampai kemudian Heraklius itu merebutnya kembali di tahun 629. Nah, Yerusalem di Bizantium itu ditaklukkan oleh tentara Arab Umar Ibn Abdul Khattab pada 638, dan ini sebenarnya buat kaum Yahudi ini menghapuskan pembatasan. Tadi kan saya bilang bahwa kaum Yahudi itu dilarang masuk kecuali satu tahun sekali. Masuknya Umar bin Abdul Khattab itu sebenarnya menguntungkan orang Yahudi karena kemudian penghapusan itu dihapuskan, pembatasan itu dihapuskan. Dan di era inilah kemudian kota ini disebut sebagai Madinah Bai al-Maqdis atau kota Bait Suci. Sebuah nama yang terbatas pada Bait Suci, dan sisa kotanya itu yang lainnya disebut Ilia atau yang mencerminkan nama Romawi ya, Aelia Capitolina. Nah, perang salib sendiri kalau di bukunya Yerusalem ini dia bagi dari masalah pembantaian, kemudian kebangkitan Outremer atau tanah seberang laut, kemudian bagaimana era keemasannya Outremer, ada tentang Raja Lepra, Saladin, dan perang salib di mana Saladin dan Richard, kemudian dinasti Saladin. Khalifah Bentar Umar, Ibu Koni, mohon maaf, bisa di screen-nya keluar dulu lalu masuk lagi. Supaya coret-coretnya ini hilang. Karena saya coba bersihkan nggak bisa. Oke, nah sekarang saya masuk lagi ya. Iya. Ya, soalnya tadi ada YouTube-nya kotor ya. Oke, nah udah ya, rapi ya. Oke. Iya. Nah,